Saya mengajak kita membuka 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja 17. Saya akan membacakannya ayat 1 sampai yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau." Lalu pergilah, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tema renungan kita, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sudah saya katakan di awal bahwa kalau kita ada sampai saat ini, semua dalam kendali Tuhan, semua bukan karena hebatnya kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita mempunyai harta yang melimpah, tetapi di mana Allah sendirilah yang mempercayai kita untuk bisa menikmati hidup ini. Bahkan karena Tuhanlah yang memelihara saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Padahal kalau kita lihat sampai saat ini, kondisi yang kita alami saat ini, kondisi yang begitu tidak mengenakan. Wabah COVID-19 menyebabkan segala ruang gerak kita terbatas. Tapi hal yang sama terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, pada zaman Elia, di mana mereka mengalami hal-hal yang susah, yaitu tidak mendapatkan air, di mana Tuhan mengadakan penghukuman bagi bangsa Israel dengan tidak turunnya hujan selama 3,5 tahun. Kalau hujan tidak turun, menyebabkan tanaman mati. Bahkan kita manusia pun untuk minum pun susah. Manusia bisa tidak minum berapa hari bisa bertahan. Mungkin 1 hari atau 7 jam bisa bertahan. Tapi kalau tidak minum bertahun-tahun, itu akan menyebabkan kematian. Hal ini yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi bagaimana seorang Nabi Elia tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam masa-masa pacekik, ia tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan ini juga yang menjadi kerinduan kita semua. Dalam situasi krisis apapun yang terjadi menerpa kehidupan kita, kita rindu, kita tetap dijaga Tuhan, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Seorang Elia dipelihara oleh Tuhan. Yang pertama kita pelajari dari teks ini, hidup dalam pemeliharaan Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak kompromi dengan dosa. Yang pertama, tidak kompromi dengan dosa. Kalau kita baca di pasal 16 ayat 30 sampai 31, bagaimana seorang pemimpin Ahab melakukan apa yang jahat. Mereka mengadakan suatu penyembahan kepada dewa-dewa Baal. Bahkan mereka mendirikan kuil. Seharusnya seorang pemimpin membawa bangsanya untuk lebih baik lagi hidup. Tapi mereka melakukan mendua Allah. Menduai Allah. Sehingga Tuhan murka, Tuhan marah. Sehingga mereka mengalami masa-masa kesulitan. Tapi walaupun bangsa Israel dan pemimpinnya melakukan perbuatan dosa di mata Tuhan,
Tapi seorang Nabi Elia tidak kompromi dengan dosa. Ia melakukan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dia cinta Tuhan, sehingga ia tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ia tetap menjaga kekudusan hidupnya. Dia sadar bahwa betapa pentingnya hidup di dalam kekudusan. Sehingga apa? Ketika dia hidup benar di hadapan Tuhan, maka ia pun tetap dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana keadaan kita? Sudahkah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Elia melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya di dalam Amsal 14 ayat 32, bagaimana orang yang hidup dalam kebenaran, maka Tuhan sendirilah yang memberikan perlindungan. Tuhan sendirilah yang akan menolong kehidupan orang benar. Kita sering berseru kepada Tuhan, Tuhan pelihara aku. Tapi kita juga sering hidup di dalam dosa. Tuhan pun berfirman dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar, bukan tangannya kurang panjang untuk menolong kita, tapi yang menjadi pemisah antara Tuhan dengan kita, yaitu segala kejahatan kita dan dosa kita, sehingga ia tidak menjawab doa kita. Jadi kalau kita ingin dipelihara oleh Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan bukan waktu di hari Minggu saja, bukan waktu di gereja saja, tapi selalu continue. Kita selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya kita hidup tanpa kompromi dengan dosa. Kalau dikatakan bagaimana ketika Yeremia sampaikan bahwa ketika bangsa ini berbuat jahat, maka Tuhan menghukumkan 2 kali lipat penghukuman. Karena kejahatan mereka, karena mereka kompromi dengan dosa. Jadi kalau kita semua rindu dipelihara oleh Tuhan, jangan pernah kompromi dengan dosa. Dosa mengakibatkan hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Tuhan tidak akan pernah memelihara kita secara khusus. Elia dipelihara khusus oleh Tuhan karena hidupnya benar. Karena ia melakukan apa yang benar. Ia tidak kompromi dengan dosa. Sehingga ia membawa di padang, di sungai Kerit. Disitulah Tuhan memelihara. Jadi orang benar selalu dipelihara Tuhan. Jadi dalam hidup kita, selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Yang kedua, melalui pelajaran ini kita belajar tentang bagaimana kita dipelihara Tuhan, melakukan sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-3 dan 5, dikatakan bagaimana Tuhan memerintahkan Elia, pergilah kepada Ahab. Ia pergi. Dan katakan demikian, bertobat supaya bangsa Israel. Ia lakukan, ia katakan. Yang kedua katakan, pergilah kamu ke sungai Kerit. Ia lakukan. Di mana ia melakukan seperti yang Tuhan katakan. Tepat sesuai yang Tuhan mau. Jadi kita akan mengalami namanya pemeliharaan Tuhan kalau kita melakukan sesuai firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, maka terjadilah pemeliharaan Tuhan. Walaupun kadang-kadang Tuhan membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita ingin di posisi Elia, mungkin Elia tidak mau hidup sendiri di sungai Kerit untuk beberapa hari, beberapa waktu yang panjang. Ia tidak bertemu dengan keluarganya, ia tidak bertemu dengan saudaranya. Ia menyendiri. Tapi ketika ia melakukan apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan utus burung gagak untuk memberi makan dia. Jadi kalau kita mau dipelihara oleh Tuhan dalam hidup ini, lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan kerjakan apa yang kita mau. Apa yang kita kerjakan belum tentu itu baik di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, pasti itu yang terbaik untuk kita. Bagaimana kalau kita melihat di padang gurun,
ketika Musa membawa bangsa Israel di padang gurun. Tuhan perintahkan masuk di padang gurun. Apakah Tuhan tidak pelihara? Waktu mereka lapar, mereka diberikan mana. Ketika mereka haus, Tuhan berikan minum. Ini menunjukkan bahwa ketika Bapak Ibu saya dan semua taat, maka Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Orang yang membutuhkan pada waktu itu air, membutuhkan makanan, Tuhan sediakan bagi Elia. Inilah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Taatlah, lakukanlah seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang ketiga, itu kita belajar bahwa melalui pemeliharaan Tuhan ini, bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ini mengajarkan kita bahwa Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Kita tahu bahwa burung gagak adalah burung pemakan daging. Burung pemakan daging yang rakus lagi. Mana mungkin mau berbagi, apalagi memberikan kepada manusia. Itu tidak masuk akal. Tapi Tuhan perintahkan untuk memberi makan pada Elia. Bahkan dikatakan 2 kali diberi makan. Pagi dan petang. Yang kedua, burung gagak adalah burung yang haram. Karena mereka memakan bangkai. Burung najis. Tapi Tuhan pakai untuk memberkati Elia. Cara Tuhan itu adalah cara yang unik. Cara Tuhan itu adalah cara yang ajaib. Kalau Tuhan suruh kita masuk dalam situasi yang sulit saat ini pun, yakinlah Tuhan punya cara, Tuhan punya maksud untuk mengerjakan segala sesuatu, bahkan mendatangkan kebaikan bagi kita. Cara Tuhan dengan cara kita bekerja itu berbeda. Cara Tuhan mengerjakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita mengerjakan segala sesuatunya dari ada. Apa yang ada yang Tuhan sediakan, itulah yang kita kerjakan, kita olah. Tapi Tuhan mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada. Kita lihat juga bagaimana kejadian yang luar biasa pada waktu di Kanaan, pesta pernikahan di Kanaan. Bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatunya tidak masuk akal. Bagaimana Tuhan mengubahkan air menjadi anggur. Bahkan anggur yang Tuhan sediakan adalah anggur yang terbaik sampai saat ini. Tidak ada anggur yang lebih baik daripada anggur yang Tuhan kerjakan di Kanaan. Ini mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Sekalipun krisis yang dialami di bangsa Israel, tapi Tuhan mampu mengadakan sesuatu. Bahkan kalau kita baca di ayat seterusnya, bagaimana Tuhan menyuruh janda Sarfat untuk memberi makan. Ini hal yang mustahil, tapi Tuhan kerjakan. Jadi, kalau manusia hilang cara untuk membantu kita, tapi Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita. Mungkin di depan kita tertutup pertolongan, atau kiri kita tertutup, belakang tertutup. Arahkanlah pandanganmu ke atas, karena Dia mempunyai 1000 cara, 1 cara untuk menolong kita. Yang terakhir ini, pemeliharaan Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita mengenal siapa Allah kita. Kalau dikatakan bagaimana di ayat yang pertama dikatakan, demi Tuhan yang hidup. Ini menunjukkan bagaimana seorang Elia mengenal siapa Allah yang dia layani. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini mengajarkan kita untuk kita semakin mengenal Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Inilah pengakuan daripada iman daripada Elia. Dan ini juga pengakuan bagi kita semua. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita dengan baik. Seperti Elia mengatakan demi Allah yang hidup. Jadi kita selalu hidup dengan firman Tuhan. Bersekutu selalu dekat firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang memampukan hidup kita. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa
Hidup dalam pemeliharaan Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita tidak kompromi dengan dosa. Yang kedua, bahwa mengajarkan kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, bahwa Tuhan itu punya 1001 cara, atau Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Yang terakhir itu mengajarkan kita bahwa kita harus selalu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk doa kita naikkan pujian dulu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bahwa segala sesuatu bagi Tuhan itu mungkin. Mungkin bagi kita itu berat, apalagi saat ini kondisi yang kita alami. Mungkin kita bagaimana untuk